Alhamdulillah prolognya ya cukup panjang. Jadi intinya tadi itu kalau mau mendapatkan pertolongan dari Allah, generasi muda ya terutama ya yang tadi mungkin kerjaan tugasnya nggak selesai, terus banyak PR, terus ada masalah yang lain ya, masalah ekonomi dan sebagainya, itu kembalinya ke Allah ya. Allah tuh biasanya menolong umatnya ketika dekat dengan masjid. Jadi generasi yang pengen ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti harus suka ke masjid, gitu ya. Ya, jadi dari pernyataan atau prolog ini ada feedback atau dari tanggapan dari peserta atau jamaah sekalian, baik pemuda, pemudi, bapak-bapak. Mungkin ada pengalamannya yang, anak saya ini sulit banget disuruh ke masjid ini malah lembur malam-malam sampai pagi main HP misalnya. Mungkin merah ya. Mobile Legend ya. Atau mungkin yang lain ya, saya kurang paham ya, game anak muda sekarang gitu. Apa seperti itu? Ya coba mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, anak pemuda-pemudi, ada yang mau disampaikan dari pengalaman atau pertanyaan mungkin kalau saja biar dapat diarahkan. Monggo. Pak. Ininya tadi ada juga. Sebutkan nama kemudian asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidri dari Mahasiswa. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Bagaimana kiat-kiat dan dari Pak Ustaz yang bisa kita agar bisa menumbuhkan kecintaan si anak kita untuk mudah sekali atau artinya terbawa untuk tips dan sebagainya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi feedback dari ini dari dalam masjid ya? Ini saya belum mengucapkan ini dari dalam masjid Jogja. Beliau masih muda-muda yang datang dari dalam masjid. Nanti mungkin bisa sedikit sharing karena nanti ada kegiatan yang mereka lakukan di Solo juga, nanti bisa disampaikan. Monggo Mas. Oke Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Kita melihat fakta sekarang bagaimana anak muda itu sukanya itu ke kafe, sukanya ke tongkrongan sebagainya. Bagaimana Ustaz untuk mengajak anak muda untuk bisa untuk ikut ramai ke masjid? Begitu Ustaz. Satu lagi. Oke, satu lagi. Wah ini saya nyalain. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Mati dari Unit Haji Mandiri. Izin bertanya Ustaz, kalau dari data persentase anak muda di Indonesia kan seperempatnya kan ada di anak muda. Kadang itu anak muda nggak ke masjid itu karena diberikan uang oleh orang yang tua Ustaz. Permasalahannya itu yang satu. Yang kedua, dengan PSDM sebanyak itu, bagaimana caranya meraup anak muda agar bisa membangkitkan masjid itu sebagai fungsi pada zaman Rasulullah, entah di bagian institusi pendidikan, sosial, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, nantinya kalau semisal anak muda diberikan ruang, mungkin dapat menampilkan kekhususan masjid itu, karena ya itu data tadi memberikan
apa namanya, kekhususan kebanyakan di anak mudanya gitu. Sekian Ustaz. Terima kasih. Oke, cukup 3 pertanyaan dulu. Nanti kita kasih kesempatan lagi ya. 3 pertanyaan. Takutnya Ustaznya lupa. Oke, monggo satu tanggapan sebelumnya nanti ya aktif itu nanti kita dapat kasih dompet ya. Sama absen tadi, bukan absen ya, itu isi data diri tadi itu juga kita nanti buat acuan dompet. Jadi kalau yang belum absen mungkin diisi dulu ya. Oke, monggo Kak. Oke, pertanyaannya apa tadi? Yang pertama ya. Yang Iya. pertama, oke. Ada saya coba jawab dengan salah satu sabda Rasulullah SAW sekaligus doa. Rasulullah bersabda dalam disebutkan oleh Imam Tirmidzi, rahimallahu walidan a'ana waladahu 'ala ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Untuk berbakti kepadanya. Ternyata kita sebagai orang tua perlu memberikan pertolongan, bantuan kepada anak-anak kita itu agar bisa berbakti dengan lebih baik. Jadi terkadang caranya itu apa? Ya kita harus turunkan standarnya. Kalau memang kita kesulitan, ini jujur saja realitanya, kesulitan untuk mengajak anak kita ke masjid 5 waktu. Dan orang Indonesia kalau di sensus itu mungkin banyak orang tua yang gagal, gitu lah. Orang tua yang gagal mengajak anaknya untuk sholat ke masjid 5 waktu. Enggak usah 5 waktu, tiap hari. Itu jujur banyak yang gagal. Bahkan kalau kita melihat ke diri sendiri, kok mungkin termasuk saya. Tapi kalau dilihat dengan kacamata standar yang lebih rendah, orang tua di Indonesia itu sukses besar mengajak anaknya untuk Jumatan di masjid. Itu betul Pak. Nah, ini sebetulnya unik. Dari sekian banyak sholat dalam sepekan, Allah istimewakan, Rasulullah istimewakan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Jadi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi kesulitan mengarahkan anak kita mencintai aktivitas hubungan dengan masjid itu setiap harinya, tentunya dengan kemudian tidak menyerah, ya. Minimal anak kita Jumatan. Dan Masya Allah, kenapa masjid di Indonesia itu boleh dikatakan asnya banyak, halamannya luas, parkirannya luas, bangunannya megah, untuk memfasilitasi Jumatan atau memfasilitasi subuh. Kalau standar paling rendahnya itu ini, maka sebetulnya kaum muslimin di Indonesia itu ya sukses. Ya ini memang standar yang ya kita berharap selalu meningkat. Tapi itu dulu. Kemudian nanti sekaligus pertanyaan dari teman-teman dari masjid itu, anak muda biar semakin kuat hubungannya dengan masjid, ya. Kalau mungkin selama ini dengan program-program dan lain sebagainya, mengapa kita tidak coba dengan mengaitkannya dengan hubungan historis? Ya, saya pernah jadi salah satu narasumber dari konten apa itu ya, jelajah masjid kuno di Solo Raya. Ternyata wilayah-wilayah yang menjadi poros dakwah, kuatnya komunitas muslim di satu wilayah itu tidak lepas dari masjid-masjidnya. Sedangkan saya ambil contoh misalkan bagi masyarakat Jawa, Gunung Lawu itu gunung yang sangat sakral. Tapi secara data,
pertumbuhan lembaga pendidikan Islam, pesantren, rumah Quran, sekolah Islam dan lain sebagainya di Karanganyar yang paling tumbuh pesat itu justru di sekitar lereng Gunung Lawu. Itu kan agak nggak sinkron. Kenapa ini gunung yang paling sakral, tapi pertumbuhan kegiatan keislamannya paling subur? Ternyata ada kaitannya dengan kesungguhan para dai terdahulu itu untuk membangun masjid. Saya kira semua orang Surakarta pernah tertawa, tapi pernah nggak terbetik pertanyaan masjid pertama di Tawangmangu? Ayo mana? Ya saya seneng ada hilang-hiling gue lah. Ayo jenengan dari Tawangmangu ora sholat. Masjidnya mana? Oh, ngarep pasar. Betul. Ternyata jenengan itu ke arah dari pasar itu nanjak sedikit sebelah kanan. Saya lupa nama masjidnya. Nama masjidnya itu masjidnya Jawa sekali. Masjid Argomuljono. Masjid Argomuljono. Ada yang baru pertama kali dengar? Masya Allah, kudu mampir Pak. Samping masjidnya ada makam kuno. Di makam itulah dimakamkan dai pertama, termasuk yang mendirikan masjid itu. Dan masjid itu didirikan pada zaman Pakubuwono X. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, Islam itu agama yang diberikan oleh Allah kekayaan historis yang luar biasa. Dan jenjang yang paling awet bertahan itu adalah masjid. Nah, keraton-keraton itu udah hancur itu. Ya. Baitul Maqdis, masjid-masjidnya yang bangun era kekhilafahan Daulah Umayyah. Tapi istana Daulah Umayyah masih ada di Damaskus, habis. Sementara Masjid Umawi masih ada, masjid di sekitar komplek Masjidil Aqsa masih ada. Gitu. Jadi coba kita kuatkan historis anak-anak remaja sekarang itu dengan historis tersebut. Berikan saja mereka cukup, ayo kalau ke Tawangmangu ya catatkan satu amal soleh, berikan kirimkan pahala untuk perintis masjid ini. Dan sampai sekarang masih bertahan Masjid Argomuljono. Ya, harus jenengan cari di Google Map. Masya Allah, suasana masjid kuno itu beda dengan masjid modern. Auranya itu beda. Ya, auranya itu beda. Ya, samalah kayak salaman sama wong sepuh harus canggung kan dirasani ya beda. Ya. Jadi itu mungkin karena saya pengkaji sejarah, kenapa coba tidak kita kaitkan anak remaja ini itu dengan historis masjid di wilayahnya. Dan Jawa, Surakarta, Mataram itu wilayah yang sangat kental dengan sejarahnya. Teman-teman di Jogja, ya berikan kesempatan mereka untuk datang ke masjid tertua di Jogja misalnya, ya masjid apa? Masjid apa? Nah itu perlu, ya itu perlu. Jadi ada silsilah, ya ada hubungan. Silsilah sejarah betapa masjid itu menjadi pusat yang sangat kokoh. Yang ketiga tadi apa itu? Untuk anak muda ya. Sebetulnya sama toh. Ya. Sebetulnya sama dengan jawaban yang pertama tadi hadis Rasulullah rahimahullah walidan a'ana waladahu ala birri. Terkadang kita orang tua ya harus memberikan banyak sekali ruang pertolongan. Artinya birrul walidain itu akan mengarahkan kita itu kepada birrullah. Maka Rasulullah itu menyampaikan ridhallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, istilah orang tua kalau di Indonesia kan sebetulnya nggak cuma kepada orang tua kandung, tetapi sesepuh di wilayah itu. Hanya masalahnya kadang kita sebagai jangan berarti saya yang muda menjat yang tua, enggak ya. Kadang kita sebagai orang tua kepada anak kita yang SD tuntutannya sudah terlalu berat. Cuma untuk berbakti kepada orang tua kok standarnya abnormal. Ada generasi era milenial kayak saya, kamu bukan anak yang baik, naik PNS.
Lah cuma mau berbakti orang tua orang dunia di PNS. Akhirnya kan kita sendiri yang menyulitkan. Termasuk itu, kamu gak berbakti sama aku nek orang mangkat di masjid 5 waktu. Oh iya kan yang mentok. Coba kita berikan kepada yang lebih mudah. Gitu. Termasuk juga kemudian untuk, karena memang intinya itu adalah orang tua itu Allah berikan siapapun orang tua secara tokoh masyarakat maupun orang tua secara hubungan kandung. Allah berikan kedekatan ridhonya dengan ridho Allah. Maka bukalah seluas-luas pintu ridho kita dengan membuka seluas-luasnya kemudahan untuk berbakti. Termasuk diantaranya adalah berbakti dengan rumah Allah ini, dengan Baitullah. Gitu. Sebagaimana yang Allah amanahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Ya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami melakukan perjanjian ya, dengan Ibrahim dan dengan Ismail. Ya, Ibrahim ketika memiliki Ismail usianya 80-an tahun, ketika Ismail sudah beranjak dewasa, usia Ibrahim sudah 100-an tahun, dan usianya Ismail baru 20-an tahun. Itu selisih generasi yang sangat jomplang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah untuk keduanya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan Masya Allah, dari dua anak Ibrahim semuanya diberikan amanah dibangunkan masjid. Untuk Ismail Masjidil Haram, untuk Ishak Masjidil Aqsa. Dan dari anak keturunannya lah yang kemudian menghidupkannya. Gitu. Maka ini mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan ya jawabannya tadi. Oke, sudah ditanggapi ya mengenai kiat-kiatnya. Jadi jangan langsung jadi habis Quran misalnya, jangan langsung suruh hadis dan sebagainya. Jadi dari standar yang kecil dulu, sedikit demi sedikit, yang belum bisa ngaji ya ngajinya 1 lembar beberapa ayat itu aja. Yang penting rutin dulu, nanti lama-lama menikmati ibadah itu maka akan meningkat sendiri. Oke, ternyata udah jam segini ya, cepat sekali waktunya. Padahal tadi saya jadi ngasih kesempatan pertanyaan. Mungkin dari tadi Ustaz Irfan dulu ngomong ya sedikit. Mungkin ada solusi juga dari Pak Pi untuk mengenai masalah pemuda tadi. Mungkin sedikit dari Ustaz Irfan untuk ditanggapi mengenai pertanyaan.